bisa ketemu dengan teman-teman semua yang ada berada di rumah atau dimanapun teman-teman berada. Dan pastikan kalian tidak melewatkan pujian dan penyembahan di Gilgal New Generation ini. Siap semuanya? Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Come on! Woo! Hey! Let's clap your hands! Glorious, shout it out and glorious, make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Come on, sing. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine. Jesus, you shine for all the
hanya Kau saja yang akan kami tinggikan Tuhan. Oh, biar hati kami Tuhan menjadi seperti hati-Mu Bapa. Kami mau lebih dalam menyembah Engkau Tuhan. Setiap musim hidupku, hanya Kau Tuhan. Ku bawa hidupku dalam tahta-Mu, selamanya tinggal dalam kebaikan-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu, yes Lord. Biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Seperti-Mu di bumi dan di surga disembah, hanya Kau Tuhan. Katakan, Dia tak akan pernah terlambat, di dalam setiap musim hidupku, hanya Kau Tuhan. Bersama-Mu, katakan semua baik, semua baik.
Shalom guys, apa kabar? Pasti teman-teman dalam keadaan yang sehat ya. Senang sekali malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberkati teman-teman lewat firman Tuhan malam hari ini. Dan sebelum kita lebih dalam lagi, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Engkau berikan kesempatan untuk kami bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang kami belajar pada malam hari ini ada rema yang Engkau taruhkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini kami siap menyambut berkat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke guys, malam hari ini saya akan bagikan sebuah kebenaran firman Tuhan di mana kebenaran firman Tuhan ini merupakan jadi perenungan dalam kehidupan saya pribadi juga. Dan apalagi di masa-masa ini kita harus melakukan hal ini. Gitu. Dan tema malam hari ini saya itu adalah mengucap syukur. Nah, mengucap syukur ini di ayatnya di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di situ berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Bicara mengenai mengucap syukur, hal yang gampang-gampang susah. Pada saat kita bahagia, kita gampang melakukannya ini. Ketika kita dapat promosi jabatan, ketika kita lulus ujian skripsi, ketika kita lulus ujian sekolah, adapun kita dapat hadiah berupa handphone baru atau motor baru, ataupun juga kita dapat pacar baru. Itu gampang kita bisa lakukan untuk mengucap syukur. Dan itu tidak sukar untuk kita melakukannya. Nah, contoh ada satu hal yang saya pelajari dan bulan lalu itu menjadi pengalaman hidup saya bagaimana sebenarnya mengucap syukur itu bukan sekedar hanya kita terima kasih Tuhan, Tuhan baik. No, tapi ada satu hal yang saya pelajari dan sampai hari ini saya terus lakukan bagaimana mengucap syukur itu lewat tindakan, lewat perpuluhan. Nah, saya nggak mau bahas jauh tentang perpuluhan, tapi saya ingin berikan kesaksian saya. Bulan yang lalu di mana saya sempat ditegur Tuhan dengan soal perpuluhan. Karena bulan Desember 2020 saya dapat berkat yang lewat orang lain, terus dan juga berkat di bulan Januari, Tuhan kasih ke saya. Di pikiran saya itu saya pengen kasih perpuluhan. Tapi karena dasarnya saya lebih mementingkan kepentingan pribadi saya lupa. Sampai satu saat saya diberi kayak gelisah gitu oleh Tuhan. Sampai di malam di kamar saya duduk, saya dengar lagu rohani gitu. Terus hati ini pengen sekali untuk menyembah. Dan saat saya mengambil keputusan untuk menyembah, satu hal yang Tuhan tegur dalam kehidupan saya malam itu juga, mana perpuluhan kamu? Itu sampai, oh my God, ampuni Hendrik Tuhan, ampuni Hendrik. Dan saat itu juga saya ambil tindakan, ambil handphone, langsung saya transfer pakai mobile banking. Dan saya minta maaf ke pemimpin saya, mohon maaf saya lupa kasih perpuluhan saya. Dan saya waktu itu malam itu bertobat. Dan setelah saya melakukan itu, saya rasa plong gitu. Hati saya gak ada gelisah, saya juga tidur enak. Dan itu yang menjadi kesaksian saya yang bulan lalu gitu. Kalau mau jujur saya belum ada pekerjaan tetap, belum ada penghasilan tetap. Tapi saya belajar untuk bagaimana memberikan atau mengembalikan perpuluhan. Teman-teman bisa baca di Maleakhi 3 ayat 10. Bisa baca di rumah itu. Nah teman-teman, menjadi sulit ketika kita mengalami banyak masalah. Pergumulan hidup yang begitu berat, kejadian-kejadian tidak mengenakan atau tidak enak gitu kan yang kita alami. Nah, apakah kita masih mengucap syukur? Kalau kita mengalami masalah, apa kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan?
Contoh yang saya ingin berikan ke teman-teman yaitu bangsa Israel. Teman-teman bisa baca di Keluaran 16 ayat 2 sampai 3, ayat 2 dan 3. Di situ bangsa Israel itu bersungut-sungut dengan kebutuhan mereka. Kalau mau pikir ya teman-teman, dari Mesir Tuhan keluarkan mereka dari tanah perbudakan Mesir sampai untuk pengen bawa mereka bangsa Israel ke tanah Kanaan. Nah, seperjalanan mereka ini Tuhan menyertai mereka. Tapi dasarnya bangsa Israel yang yang kita bisa tahu bersama bahwa ini bangsa yang tegar tengkuk. Mereka bersungut-sungut dengan kebutuhan mereka. Ini yang menjadi hal yang bahwa apa sih yang Tuhan gak bisa buat gitu kan guys. Apa menjadi persoalan kita? Tuhan pasti bisa memberikan jalan keluar buat kita. Contohnya bangsa Israel. Di sepanjang padang gurun mereka terus dipenuhi kebutuhan mereka. Apapun menjadi kebutuhan mereka, Tuhan terus kasih untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kita sebagai anak-anak muda, masa kita tidak bersyukur dengan apapun keadaan kita masalah? Kita harus bersyukur karena Tuhan kita hidup guys. Nah, mengapa kita perlu mengucap syukur? Ada dua yang saya ingin bagikan ke teman-teman. Yang pertama itu mengucap syukur adalah kehendak Allah. Seperti pembacaan kita malam hari ini di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di situ mengucap syukur dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur bukan kehendak teman kita. Yang pertama bahwa mengucap syukur itu kehendak Allah. Jadi mengucap syukur itu bukan kehendak teman kita, bukan kehendak pendeta, ataupun bukan kehendak Mas Danang, ataupun bukan kehendak financial leader kita. Bukan, tapi mengucap syukur adalah itu kehendak Allah. Dan Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan itu mau terus mengucap syukur. Apapun keadaan musim kita, mau baik, mau ada masalah pun tetap mengucap syukur. Nah, di sini yang saya pelajari bahwa ketika kita melakukan kehendak Allah, berarti kita mempercayakan semua hidup kita. Apapun keadaan kita mempercayakan ke Tuhan dengan kita mengucap syukur terima kasih Tuhan. Nah, di sini ya yang Tuhan mau bahwa kita melakukan kehendak-Nya. Yang kedua yaitu mengapa kita harus mengucap syukur. Yang kedua itu menjadi pribadi yang positif. Di Roma 12 ayat 2 di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Orang yang mengucap syukur dengan segala hal adalah orang yang senantiasa melakukan pembaharuan dalam dirinya ke arah yang lebih baik. Melihat segala sesuatu hal yang sisi benar, setiap kejadian entah baik atau buruk tidak melemahkan dia, namun selalu berdampak positif. Ini yang seharusnya kita lakukan, bahwa menjadi pribadi yang positif seperti Roma 12 ayat 2, bahwa kita harus ada perubahan dalam hidup kita. Ketika kita melakukan kehendak Allah, di situ akan ada perubahan dalam hidup kita. Bagaimana kita mengucap syukur? Biasanya kita sebagai manusia ketika dalam masalah kita pakai kekuatan kita. Tapi disinilah yang Tuhan ajarkan bahwa ketika mengucap syukur, melakukan kehendak Allah, ada perubahan hidup dalam kehidupan kita. Oke guys, kita lanjut ke bagaimana cara kita bisa mengucap syukur. Yang poin pertama itu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Teman-teman bisa buka di Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Di situ berbunyi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini yang seharusnya kita lakukan, apalagi kita anak-anak muda, bahwa membangun hubungan intim dengan Tuhan itu penting. Kenapa saya bilang penting? Karena itu menjadi kebutuhan kita sebagai anak-anak muda. Apalagi di tahun-tahun ini, di keadaan seperti ini dari tahun 2020 sampai 2021. Apa yang kita lakukan? Kita gak bisa melakukan apa-apa. Selain kita banyak duduk di kaki Tuhan. Banyak dengar apa maunya Tuhan. Dengar kehendaknya Tuhan. Apa maunya Tuhan. Ini penting. Karena dengan duduk di kaki Tuhan, satu hal yang kita bisa lakukan bahwa apapun musim kita, baik buruknya, apalagi kita dalam keadaan pandemik ini, pasti kita ada rasa di mana Tuhan kenapa kayak gini, kenapa, kapan ini selesai Tuhan, tapi Tuhan mau kita melakukan kehendak-Nya dengan mengucap syukur. Nah, di sini ada pertanyaan yang di poin 1 ini. Kenapa manusia tidak membangun hubungan baik dengan Tuhan? Dari awal teman-teman harus tahu bahwa kita itu manusia sudah jatuh dalam dosa. Teman-teman bisa baca di Roma 3 ayat 9. Itu teman-teman bisa baca. Dan kita manusia lebih menyukai atau lebih senang yang berbau duniawi. Contohnya apalagi kita anak-anak muda ya. Kita lebih senang sosmed, game, daripada kita duduk di kaki Tuhan. Saya pribadi tidak menyalahkan atau tidak melarang teman-teman main sosmed, game, tidak. Tapi ini yang saya bilang tadi bahwa hubungan intim dengan Tuhan itulah kebutuhan. Menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Jangan kita kalau ada masalah baru cari Tuhan. No, setiap musim kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Baik kita dalam keadaan senang maupun kita ada masalah. Tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Pertanyaan kedua di poin 1 ini. Bagaimana kita bisa bangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Ini yang menarik bahwa sebenarnya kita sendiri yang punya inisiatif untuk bisa mau datang kepada Tuhan, mau membangun hubungan intim dengan Tuhan. Inisiatif kita itu harus kita ada dalam kehidupan, apalagi kita masih anak muda. Karena dari awal teman-teman perlu tahu bahwa dari perjanjian baru sampai perjanjian lama itu Tuhan yang punya inisiatif datang ke manusia dengan alasan untuk menyelamatkan kita. Guys, come on, kita punya waktu yang banyak, apalagi dalam keadaan pandemik begini, kita punya banyak waktu di rumah, kita punya banyak kegiatan di rumah. Kita bisa meluangkan waktu atau bukan hanya meluangkan tapi memberi waktu yang terbaik kita untuk Tuhan. Dengan membangun hubungan yang intim itu kita tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita untuk sekarang ini seperti apa. Kita lanjut ke poin 2. Masih ada sukacita ya? Oke. Untuk poin yang kedua guys. Itu pikiran yang ada di atas. Yaitu di Kolose, teman-teman bisa baca ini di Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang 2. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Nah, yang dimaksud dengan pikiran di atas yaitu bahwa pikiran kita sepenuhnya dipimpin
dituntun, diarahkan dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Karena kita tahu bersama medan peperangan dalam kehidupan kita itu yang paling banyak itu pikiran. Akibat banyak kalau kita banyak melakukan, banyak memikirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehidupan, apalagi kita mikirkan, lihat keadaan sekarang, aduh Tuhan gimana ini, saya belum dapat pekerjaan, saya pun belum dapat melakukan banyak hal hanya di rumah. Nah, ini pikiran-pikiran seperti ini yang harus kita hilangkan ataupun kita harus ubah dan kita pikirkan yang di atas. Karena akibat dari pikiran ini, hidup kita dalam keadaan kekhawatiran, kebimbangan, kegelisahan, ketakutan, tekanan, putus asa, kebencian, kecewa, dan lain-lain. Guys, come on, kita arahkan pikiran kita ke Tuhan. Bukan di sekeliling kita. Karena kita melihat di sekeliling kita banyak mengecewakan. Banyak membuat kita khawatir. Satu hal yang saya ingin berikan kesaksian ke teman-teman. Dalam kehidupan saya mengalami namanya hal yang tidak mengenakan. Karena kalau mau bilang ini hal yang menyita pikiran saya, menyita hati saya, menyita waktu saya. Siapa sih di sini yang teman-teman mau kehilangan orang teman-teman sayang? Apalagi orang tua. Jujur, ketika saya mengalami namanya kehilangan orang tua, di pikiran saya itu sudah bermacam-macam hal yang saya sudah pikiran. Aduh Tuhan, kenapa kalau mau secara manusia bisa dikatakan mau pikiran saya, kenapa sih Tuhan ambil mama saya? Kenapa Tuhan? Kenapa? Di situ kalau mau bilang saat momen itu saya menyerahkan pikiran saya kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan buat dalam posisi mama saya yang kemarin itu, yang berapa tahun yang lalu, itu baik. Karena saya tahu bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan keluarga saya, kehidupan mama saya yang sudah meninggal, itu Tuhan baik. Momen itu saya bilang, Tuhan baik. Sampai bilang, Tuhan terima kasih. Apa yang kau perbuat dalam kehidupan keluarga kami itu sangat luar biasa. Kalau mau dipikir guys, saya sebagai, apalagi saya laki-laki, saya banyak sharing dengan mama. Tapi nyatanya Tuhan ambil mama saya. Saya pengen banyak cerita, saya pengen banyak mau menyenangkan dia. Tapi apa daya, Tuhan sudah memanggil dia. Ini yang saya belajar bahwa ketika kita menaruh pikiran kita ke Tuhan, pasti ada hal yang Tuhan akan buat. Dan saya pegang terus janji Tuhan bahwa ketika apa yang Tuhan sudah kerjakan, semuanya baik. Karena Tuhan itu baik. Oke guys, itu hal yang luar biasa yang jadi perenungan saya dalam kehidupan saya. Dan itu terus saya lakukan bahwa mengucap syukur itu hal yang penting dalam kehidupan saya pribadi. Oke, poin yang ketiga yaitu respon. Nah, di teman-teman nanti bisa baca di Kejadian 37, 39 sampai 50. Di situ saya banyak belajar tentang Yusuf. Nah, ini Yusuf itu seorang anak muda yang luar biasa. Dimana kalau mau dipikir, Yusuf itu tidak tahu apa-apa. Saudara-saudaranya itu membuang atau pengen membunuh mereka. Bahkan Yusuf itu tidak tahu mereka menjual Yusuf itu ke Potifar waktu itu. Nah, di sini yang saya belajar begini dari seorang Yusuf, bahwa ketika kita merespon dengan baik, pasti keadaan kita itu pasti baik di depannya.
Ini yang Yusuf lakukan. Secara manusia dia bisa ada respon. Kenapa? Oke, kalian buat kayak gitu. Nanti suatu saat saya akan buat sebaliknya atau balas dendam ke mereka. Ini yang saya senang bahwa Yusuf tidak melakukan itu. Bahkan dia menjalani proses permasalahan yang dia alami. Dia dibuang, hampir juga dibunuh dan dijual sampai sampai masuk dalam penjara. Tetap dia jalani dengan luar biasa dalam kehidupannya dia. Yang pastinya waktu itu saya yakin bahwa Yusuf itu selalu mengucap syukur ketika dia menghadapi masalah. Karena dia tahu bahwa dia itu Tuhan yang luar biasa. Saya senang dengan satu statement dari Yusuf di Kejadian 50 ayat yang ke-20. Di situ dia katakan begini. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow, ini suatu respon yang bagi saya pribadi itu luar biasa. Dia menjalani semua kehidupannya, kalau nggak salah ya, itu umur 17 sampai 30 dia mengalami itu penderitaan di mana ditolak oleh saudara-saudaranya sampai masuk penjara pun. Dan sampai di penjara pun dalam keadaan yang tidak mengenakan. Tapi dia mengucap syukur. Malahan dalam keadaannya dia jadi pemimpin pun dia merespon dengan baik. Dia menerima saudara-saudaranya. Bahkan dia memberikan tempat yang terbaik buat keluarganya di Mesir. Wow, itu saya seneng banget melihat. Tuhan terima kasih Engkau memberikan satu tokoh yang luar biasa yang bisa saya pelajari dan bisa saya jadi hal yang buat saya bisa nanti ke depan saya sebagai generasi muda untuk bisa merespon dengan baik. Wow. So guys, itu 3 poin yang saya sudah bisa berikan buat teman-teman. Biarlah dari 3 poin ini bisa membantu teman-teman dalam melakukan namanya mengucap syukur. Dan teman-teman bisa boleh mempraktekkan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Dan yang pastinya mengucap syukur itu merupakan kehendak Tuhan. So, jadi saya mau review lagi bahwa bagaimana kita mengucap syukur. Yang pertama, bagaimana kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Yang kedua, pikirkan perkara yang di atas. Dan yang ketiga respon, yaitu respon yang baik. So guys, yang pastinya teman-teman terus ada dalam posisi mengucap syukur. Untuk yang terakhir, di mana ucapan syukur yang paling sederhana sekalipun yang berasal dari hati yang tulus akan mendatangkan berkat berkelimpahan atas hidup kita. Pastikan hari ini, malam ini, hati kita penuh dengan ucapan syukur. Dan percayalah Tuhan yang setia akan selalu memberikan jalan keluar sesuai dengan rencana yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami terus belajar bagaimana untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami terus mau melakukan kebenaran ini Tuhan, karena kami tahu kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman ini, dan kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa yang sanggup melakukan perkara dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Young people, ibadah kita sudah selesai dan malam hari ini kita mau terima berkat dari Tuhan. Kita arahkan tangan kita dan kita doa berkat. Diberkatilah engkau anak muda, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah kuliahmu, bahkan diberkatilah pekerjaanmu. Kami percaya apa yang engkau kerjakan, ketika ada rasa takut akan Tuhan, maka Tuhan akan berkati dan akan membuat engkau berhasil. Berkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah hubungan antara orang tua dengan anak-anak, bahkan diberkatilah
Setiap apapun yang kau kerjakan, ketika engkau mengandalkan Tuhan, kami percaya ada pertolongan Tuhan. Kami terima berkat-Mu, pertolongan, bahkan cinta kasih dari Tuhan. Bapa kita akan menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan jemput kita kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin.